Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patrio Saputra, NIM 1931041148, kelas PJKRD. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan instruksional. Tujuan pendidikan. Tujuan umum menjadi tujuan institusional adalah perumusan lain telah disiapkan oleh para ahli bidang studi sebagai penanggung jawab program kurikuler untuk dapat memenuhi harapan dicapainya. Pengusahaan terhadap program kurikuler ini dirumuskanlah suatu tujuan yang disebut tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler adalah tujuan yang dirumuskan untuk masing-masing bidang studi. Tujuan instruksional atau instruksional objectives atau instruksional. Perkataan pengajaran atau instruksional ialah maka timbullah istilah tujuan institusional, yaitu tujuan yang menggambarkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap yang harus dimiliki oleh siswa sebagai akibat dari hasil pengajaran yang dinyatakan dalam bentuk tingkah laku atau behavior yang dapat dinyatakan dalam bentuk tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. Tujuan pengajaran yang dikelompokkan menjadi dua, yaitu tujuan instruksional umum atau TIU yang menggariskan hasil-hasil di aneka bidang studi yang harus dicapai oleh siswa. Dua, tujuan instruksional khusus atau TIK yang menyangkut satu pokok bahasa atau topik pembelajaran tertentu sebagai tujuan pembelajaran yang konkret dan spesifik yang dianggap cukup berharga, wajar dan pantas yang dapat direalisasikan dan bertahan lama demi tercapainya tujuan instruksional umum. Adapun manfaat tujuan instruksional adalah: 1. Pendidikan mempunyai arah untuk memiliki bahan belajar dan memiliki prosedur atau metode atau mengajar. 2. Peserta didik mengetahui arah belajarnya. 3. Setiap pendidikan mengetahui batas-batas tugas yang wewenang mengejarkan suatu bahan sebagai yang sehingga diperkecil kemungkinan timbulnya oleh gap atau saling menutup seperti for revise antara pendidikan. 4. Pendidikan mempunyai patakan dalam mengadakan penilaian kemajuan belajar serta dikesangi pelaksanaan dan bertugas pemegang kebijaksanaan. 5. Mempunyai kriteria untuk mengevaluasi suatu maupun efisien pengajaran. Tingkah laku akhir. Ada tingkah laku yang diharapkan setelah pendidikan mengalami proses belajar. Disinilah tingkah laku ini harus menampakkan diri dalam suatu perbuatan yang dapat diamati dan diukur, yang berwujud kata kerja, perbuatan operasional yang dapat dimatikan dan diukur. Kata-kata operasional: A. Kognitif. Pengetahuan kognitif. Kata-kata instruksional yang sering digunakan mendefinisikan, mendeskripsikan, mengidentifikasi, mendaftarkan, dan mencontohkan sebuah atau menyatakan atau mereproduksi. 2. Panahan. Kata-kata instruksional yang sering digunakan: 1. Mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, memperluas kesimpulan.
yang mengenerasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali dan mengundangkan. Kata-kata operasional. B. Efektif. Receiving, kata-kata instruksional yang sering digunakan, menyatakan, memilih, mendeskripsikan, mengikuti, memberikan, mengidentifikasikan, disebutkan, menunjukkan, memilih jawaban. Responden, kata-kata instruksional yang sering digunakan, menjawab, bentuk, mendiskusikan, menghormati, berbuat, melakukan, membaca, memberikan, menghafal, melaporkan, memilih, menceritakan, menulis. Kata-kata operasional C. Psikomotik. Mixed law of motor skill, kata-kata instruksional yang sering digunakan mempertontonkan gerak, menunjukkan hasil, pekerjaan tangan, melompat, menggerakkan dan menampilkan. 2. Manipulation of material of object, kata-kata instruksional sering digunakan mereparasi, memindahkan, membentuk, menyusun, membersihkan messenger. 3. Neuroclore of coordination, kata-kata instruksional yang sering digunakan mengamati, menerapkan, menghubungkan, menggandeng, memotong, menarik, memasang, menarik, atau yang menggunakan. Kondisi demokrasi. Kondisi demonstrasi adalah komponen TIK yang menyatakan suatu kondisi atau situasi yang dikenakan kepada peserta didik pada saat pendidikan, mendemokrasikan tingkah laku akhir. Standar keberhasilan adalah sekelompok TIK yang menunjukkan beberapa jauh tingkat keberhasilan yang dituntut dan penilaian yang tingkah laku pelajaran di suatu akhir. Sekianlah hasil paparan saya, kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.